Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi besar, Nabi tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim di surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhur indallahi ithna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah, inna iddatash syuhur indallah, itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang sudah dicantumkan di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, di hari Allah telah ciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan mulia yang kita kenal dengan bulan-bulan haram. Nah, di pertemuan kali ini, karena kita berada di bulan haram yaitu Rajab, kami sedikit menguraikan tentang bulan Rajab. Yang 3 bulan haram itu berurutan dan yang 1 terpisah. Yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah Rajab. Makanya dinamakan dengan Rajab Al-Fardu. Al-Fardu artinya yang terpisah sendiri. Kenapa dinamakan bulan tersebut bulan haram? Sebab bulan tersebut secara khusus dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Diharamkan peperangan di bulan tersebut. Dan kemuliaan 4 bulan ini sudah dikenali sebelum datangnya agama Islam. Karena yang pertama kali menyatakan bahwa 4 bulan ini bulan mulia adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diwasiatkan kepada anak cucunya turun-temurun semuanya memahami bahwa 4 bulan itu adalah bulan yang mulia. Begitu mulianya bulan Rajab ini, sehingga para ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah. Sebagaimana dalam riwayat, Rajab Syahrullah wa Sya'ban Syahri wa Ramadan Syahru Ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, itu bulannya Rasul, dan Ramadan adalah bulan umatku. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rajab Syahrul Istighfar. Rajab adalah bulan istighfar. Wa Sya'ban Syahrus Salati ala khairil anam. Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi. Dan Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Ada juga salah satu tokoh ulama bernama Syekh Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau pernah mengatakan bahwa Rajab syahrul zar'i wa Sya'ban syahrul asaqi atau asuqya wa Ramadan syahrul hasad, yang artinya bulan Rajab itu bulan menanam kebaikan, bulan menanam kebaikan. Bulan Sya'ban bulan menyirami kebaikan, dan bulan suci Ramadan bulan memanen kebaikan. Jadi sebelum tiba Ramadan kita sudah persiapkan agenda kebaikan, sudah dilakukan di bulan Rajab. Sya'ban baru kemudian insya Allah bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Al-Imam Zunun Al-Mithri dalam satu maqalah mengatakan, Rajab litarkil afat wa Sya'ban listi'mali ta'at wa Ramadan lintizarid al-karamat. Salah satu tokoh sufi terkemuka bernama Imam Zunun Al-Misri menyatakan bahwa Rajab itu adalah bulan untuk meninggalkan semua keburukan-keburukan, afat sesuatu yang tidak baik. Sya'ban bulan untuk mempersiapkan ketaatan atau melaksanakan ketaatan secara total. Ramadan bulan untuk menanti kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, al-karamat. Jadi Rajab ini bukan bulan yang biasa-biasa saja, bulan yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Saking banyak keistimewaan bulan Rajab, sehingga ulama terdahulu menulis riwayat-riwayat tentang keutamaan bulan Rajab menjadi satu kitab khusus berjudul Fadlur Rajab, kemuliaan bulan Rajab, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir yang lahir tahun 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Di kitab tersebut beliau uraikan kemuliaan bulan Rajab, keistimewaan bulan Rajab itu sangat banyak. Di antaranya yang luar biasa, ada kelompok para wali yang jumlahnya 40 orang. Itu di setiap zaman ada wali-wali Allah yang jumlah mereka 40 orang. Nah, tapi wali-wali yang 40 orang ini mendapatkan magom kewalian hanya khusus di bulan Rajab. Di bulan-bulan lain mereka orang biasa, tapi tiba bulan Rajab menjadi wali, sehingga diistilahkan dengan waliyun rajabiyun, wali bulan Rajab. Ini sebagaimana yang diuraikan oleh Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar Muhyiddin Ibnu Arabi yang lahir tahun 558 Hijriah, wafat 638 Hijriah, dalam kitab yang terkenal Al-Futuhatu Al-Makkiyah. Jadi beliau uraikan 2 lembar apa 1 lembar khusus kelompok para wali yang jumlahnya sepanjang zaman 40 orang, tersebar di berbagai wilayah di dunia ini, di bumi ini. Nah, dinamakan dengan waliyun rajabiyun, wali bulan Rajab, karena kewalian mereka itu hanya ada di bulan Rajab. Di bulan-bulan lain mereka menjadi orang biasa. Di bulan Rajab mereka menjadi wali-wali Allah, orang-orang pilihan. Dan magom wali rajabiyun ini seakan-akan memikul langit dan bumi. Itu magom itu terlalu berat, sehingga mereka itu di awal hari di bulan Rajab mereka pasti sakit, lumpuh di atas tempat tidur.
bahkan tidak mampu berbicara. Memikul beban kewalian itu yang sangat berat, seakan-akan sedang memikul langit dan bumi. Nah, kita kelompok ahli sunnah wal jamaah dari dulu, kita percaya ada orang-orang pilihan. Ya, kalau zaman sekarang ada orang mengajarkan untuk su'uzon, berprasangka buruk bahwa wali itu tidak ada, itu dipastikan bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Di kelompok Syiah percaya ada aulia, di kelompok ahli sunnah juga percaya ada aulia. Dan yang menerangkan ini juga salah satu tokoh wali besar, namanya Ibnu Arabi. Beliau lahir 3 tahun berikutnya wafat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga banyak ulama-ulama tasawuf menghubungkan sanad keilmuan Ibn Arabi juga bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, walaupun tidak pernah secara langsung bertemu karena usia masih anak-anak begitu. Beliau lahir 558. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat 561. Ya. 470 561. Berapa tuh selisih? Berapa tahun selisih? Nah, itu masa antara Ibnu Arabi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. 558 kalau tidak salah. Hah? Enggak, berarti salah itu. Umurnya agak jauh tuh. Kalau 3 tahun selisih berarti tahun berapa dilahir? Syekh Abdul Jailani wafat lahir 470 Hijriah, wafat 561. 3 tahun mundur ke belakang. 5? Betul sudah, 558. Iya. Betul ya? Jadi selisih tidak jauh tuh. Beliau lahir 3 tahun berikutnya kurang lebih wafat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi lokasinya berbeda. Ibn Arabi di Andalus, di Mursia, lahir di Mursia. Tapi orang Arab. Dulu Andalusia kekuasaan Daulah Islamiyah. Mereka migrasi ke situ. Orang Eropanya belum ada waktu itu. Nomaden, pindah-pindah tempat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di wilayah Khurasan di situ. Ada yang mengatakan masuk wilayah Rusia lahirnya, tapi bukan orang asli di situ. Beliau diyakini sebagai cucu dari Imam Hasan bin Ali. Cucu dalam tanda kutip, anak turunan ya. Kalau tidak salah 10 nasab dari Syekh Abdul Qadir Jailani ditarik ke atas itu terhubung kepada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ibnu Arabi yang menerangkan ada wali khusus menjadi wali di bulan Rajab. Di hari pertama lumpuh mereka. Nah, jadi kalau ada orang sehat-sehat tahu-tahu bulan Rajab lumpuh, itu alamat itu. Kan ada juga wali yang tidak tahu dirinya wali. Iya, dia nggak tahu dia orang yang dekat dengan Allah. Bahkan ada wali sampai meninggal pun dia tidak tahu dirinya itu wali. Nanti ketahuan di yaumil qiyamah. Allah bangkitkan ternyata dia seorang wali. Makanya kita disuruh berbaik sangka kepada setiap orang. Bisa jadi orang tersebut adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya wali Rajabiyun. Nah, dan itu hanya ada di bulan Rajab. Di bulan lain tidak ada. Dulu juga ada ulama terkenal dengan nama Ibnu Rajab. Rajab nama bulan Rajab. Bernama Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kelahiran tahun 736 Hijriah. Wafat 795 Hijriah. Ulama besar mazhab Hambali, mensyarahi Sahih Bukhari, berjudul Fathul Bari. Ada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam.
Kitab yang beliau tulis juga berjudul Risalah Ahkamil Khawatim, hukum menggunakan cincin. Itu beberapa karya beliau, ulama yang produktif menulis. Disebutkan dalam kitab At-Tanbih wal Iqaz karya Syekh Tahtawi. Syekh Tahtawi seorang sejarawan menyebutkan kenapa beliau disebut dengan nama atau gelar Ibnu Rajab, padahal itu bukan nama beliau. Nama asli beliau bukan Ibnu Rajab, tapi terkenal dengan nama Ibnu Rajab. Ternyata dilacak kakek beliau lahir di bulan Rajab. Nah, sehingga dikatakan Rajab huwa laqab Abdurrahman Al-Jad. Rajab itu adalah julukan dari Abdurrahman kakeknya. Luqiba bihi li'annahu wulida fi Rajab. Diberikan gelar Rajab karena beliau dilahirkan di bulan Rajab. Maksud saya menceritakan demikian bahwa orang-orang terdahulu di kalangan para ulama itu menganggap bulan Rajab bukan bulan biasa, bulan yang istimewa. Rajab. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Hilyatul Awliya wa Burhanul Asfiya, Al-Qutbur Rabbani wal Ghawfu As-Samadani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha. Di dalam kitab Al-Ghunya beliau mengatakan bahwa Rajab terdiri dari 3 huruf. Farajabun thalathatu ahrufin. Rajab terdiri dari 3 huruf. Yang pertama ar-ra, huruf ra. Artinya apa? Rahmatullah, rahmat Allah. Ditumpahkan di bulan Rajab. Yang kedua huruf apa? Jim, al-jim. Judullah, kedermawanan Allah. Allah curahkan di bulan ini. Yang ketiga huruf al-ba, huruf ba. Birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu dicurahkan di bulan Rajab. Nah, sebab itulah Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau mengatakan Rajabun mushtaqun minat tarjib wa huwa ta'zim. Nama Rajab itu diambil dari kata tarjib yang artinya mengagungkan. Jadi dari arti nama Rajab saja artinya sesuatu yang diagungkan, dimuliakan. Wa yuqalu lahu al-asab, juga dinamakan dengan bulan al-asab. Apa itu al-asab? Curahan, limpahan. Lianna rahmata tusabbu fihi 'ala taibin wa tafidu anwarul qubuli 'ala al-'amilin. Dinamakan bulan curahan sebab di bulan Rajab dicurahkan seluruh kasih sayang Allah di bulan tersebut kepada orang-orang yang mau bertobat, dan dilimpahkan berbagai cahaya kemuliaan sehingga amalan yang dilakukan di bulan Rajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahu al-asab. Bulan ini juga diberikan nama bulan al-asab. Al-asab artinya bisa tuli. Kenapa dinamakan bulan Rajab bulan tuli? Karena setiap bulan Rajab itu hadir di masa lampau. Sekalipun orang-orang itu orang musyrik, mereka ketika berkonflik, tiba bulan Rajab, libur. Tidak terdengar lagi suara pedang. Sehingga dinamakan bulan tuli, al-asab. Ya, li'annahu lam yusma' fihi hissu qital. Karena di bulan tersebut tidak terdengar suara pedang. Nah, ini istimewanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gak bisa pisah dengan Imam Ghazali.
Kita kalau pelajari kitab Ihya karya Imam Ghazali, kemudian kita membaca kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Gunya, ini warisan ini masih ada sampai sekarang, masih bisa dibaca. Itu seakan-akan kitab Al-Gunya itu rangkuman dari Ihya. Yang lebih sepuh kan Imam Ghazali. Ternyata kami lacak, jangan-jangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya hubungan dengan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ini orang-orang besar. Ternyata dilacak punya hubungan, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di waktu masih muda ingin sekali masuk ke sekolah yang dibina oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali seorang guru, ada sekolah resmi mazhab Syafi'i di masa beliau yang dinamakan Madrasah Nizamiyah, dan itu sebagai madrasah pertama di dunia yang modern, sekolah pertama di dunia. Ada gurunya, ada asramanya, ada kantinnya, ada tempat makannya, ada kurikulumnya, gaji juga ada, pegawai perpustakaannya ada gajinya, gurunya ada gaji, dan gurunya gajinya lebih besar dari pejabat di zaman dulu. Guru agama lebih besar, karena zaman dulu penghormatan kepada ilmu Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Nah, kami baca manaqib tersebut, ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ingin sekali belajar kepada Imam Ghazali. Kalau masa usia Imam Ghazali lahir 450, wafat 505 Hijriah, masih ketemu zaman itu. 470 beliau lahir, Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Ghazali lebih sepuh. Tapi uniknya apa? Beliau ingin masuk ke sekolahnya Imam Ghazali, ada imtihan, ada tes. Siapa yang lulus bisa masuk. Dan luar biasanya Syekh Abdul Qadir Jilani tidak lulus. Bisa bayangkan ya, di sekolahnya Imam Ghazali tidak lulus. Standarnya seperti apa itu? Tidak lulus saja jadi menjadi siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagaimana yang lulus? Akhirnya beliau tetap belajar secara talaki dan ada masuk beberapa pesantren yang ada di masa itu. Dan beliau senang sekali membaca kitab Ihya. Kitab Ihyanya Imam Ghazali, kata para ulama, semua para wali pasti mengamalkan kitab Ihya. Pasti pernah membaca kitab Ihya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, untuk bisa mengetahui ini ulama dunia, ini ulama akhirat, sangat mudah diketahui. Siapapun yang mencintai kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, maka dia ulama akhirat. Dan siapa yang membenci kitab Ihya karya Imam Ghazali, maka dia adalah ulama dunia. Tapi begitu para ulama memuji kitab Ihya Ulumuddin. Nah, setelah beliau memiliki ilmu yang luas, beliau menulis kitab Al-Gunya, rangkuman dari kitab Ihya Ulumuddin. Yang luar biasa di kitab Al-Gunya itu, setiap beberapa kajian atau pembahasan tentang bulan-bulan selalu beliau uraikan per hurufnya. Walaupun tidak semua bulan. Bulan Sya'ban beliau uraikan secara berhuruf, bulan Ramadan juga demikian, bulan Rajab juga demikian. Ada satu bidang ilmu yang sekarang belum diajarkan, tapi ilmu tersebut ada di zaman dulu. Ada istilah namanya matematika Al-Quran. Mereka membahas dari per hurufnya. Jadi Al-Quran itu setiap hurufnya itu ada sir, ada rahasia. Bisa dengan pendekatan matematika, bisa dengan pendekatan ilmu yang lain. Kenapa tidak diajarkan? Bukan tidak diajarkan, gurunya itu yang susah. Guru yang ahli matematika Al-Quran di masa lampau itu yang terkenal adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Ali memang terkenal menguasai ilmu langka ya. Itu beliau pernah ditanya oleh
Abu Huzaifah. Abu Huzaifah pernah bertanya kepada Sayyidina Ali, hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ilmin aw syai'in duna gairikum minan nas. Apakah Nabi mengkhususkan kepada kalian? Yang dimaksudnya kalian di sini ahlul bait. Ilmu atau sesuatu yang Nabi tidak ajarkan ke orang lain, tapi khusus kepada kalian saja. Imam Ali menjawab, "La, tidak. Semua ilmu yang Nabi sampaikan kepada kami itu juga Nabi sampaikan kepada kalian. Tapi ada satu hal saja yang dikhususkan kepada kami. Apa itu? Fahmun fil Quran. Pemahaman mendalam terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dikhususkan kepada kami." Makanya Sayyidina Ali kuasai itu yang namanya matematika Al-Quran. Beliau pernah uraikan dalam satu pertemuan. Beliau mengatakan bahwa kalimat syahadat la ilaha atau isbat wa nafi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lafaz la ilaha illallah perhitungan beliau itu 12 huruf. Muhammad Rasulullah perhitungan beliau 12 huruf. 12 tambah 12 24. 24 itulah penciptaan waktu dan ruang. Makanya dalam satu hari itu 24 jam. Begitu juga buruj, gugusan bintang yang ada di langit, itu ada 12 bintang. Dan bulan dalam Al-Quran disebut 12 bulan. Dan memang satu tahun itu 12 bulan. Maka 12 tambah 12 24 juga. Dan 24 itu adalah makna ikhlas di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, itu sampai sekarang kita masih bingung. 24 itu adalah makna ikhlas di surat Al-Ikhlas. Ada yang tanya ke beliau, jarak antara bumi dan matahari berapa? Ada dua riwayat beliau terangkan itu, dan itu di zaman itu beliau mampu jelaskan jaraknya. Di riwayat yang kedua Sayyidina Ali menjawab, jarak antara bumi dan matahari doaun mustajab, doa yang mustajab. Kata ulama, itu jawaban memiliki makna bahwa doa mustajab kan dia diisyaratkan ke langit. Artinya untuk diukur belum ada manusia yang mampu mengukur. Sebagaimana doa mustajab ke langit, kita nggak tahu jarak doa itu ke langit itu berapa. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi bulan Rajab bulan yang istimewa. Makanya kita agendakan dulu. Ibnu Rajab Hambali menulis kitab agenda beramal 1 tahun penuh. Beliau sudah buat agendanya. Bulan ini amalan ini, bulan ini terus selama 1 tahun. Agenda beliau itu menjadi kitab judulnya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif. Amalan apa yang baik kita lakukan di bulan Rajab? Yang pertama adalah doa, memperbanyak doa. Karena memang di bulan Rajab termasuk bulan yang doa mustajab. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Al-Jami'us Shaghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna du'a, 5 malam yang doanya tidak pernah ditolak. Yang 4 hanya ada setahun sekali, tapi yang 1 setiap pekan ada. Yang setahun sekali awwalul lailah min Rajab, awal malam di bulan Rajab. Yang setahun sekali juga lailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, ini bisa kita gunakan setiap pekan ada, Lailatul Jum'ah, malam Jumat mustajab. Yang keempat, Lailatul Fitr, malam di hari raya Idul Fitri. Yang kelima, Lailatul Nahri, malam di hari raya Idul Adha. Ini 5 malam yang kalau seorang berdoa tidak ditolak, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi ketika masuk bulan Rajab melihat hilal, ya, rembulan, bulan yang bersinar itu.
Nabi membaca doa yang sangat terkenal itu, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Bisa dibaca fi Rajaba. Kalau disukun waqaf fi Rajab ya. Habib Salim Asy-Syatiri menambahkan doa tersebut, wa a'inna bihi 'ala siyam wal qiyam, dan bantu kami agar bisa memakmurkan bulan Rajab dengan berpuasa dan sholat al-qiyam. Jadi perbanyak doa di bulan Rajab. Yang kedua, memperbanyak puasa sunnah ya. Puasa sunnah. Memang benar banyak hadis-hadis terkait fadilah puasa di bulan Rajab, banyak ditemukan hadis-hadis lemah ya, hadis dhaif. Dan itu sudah diriset dan diobservasi oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi Syahri Rajab. Kitab tersebut beliau teliti hadis-hadis terkait bulan Rajab. Fadilah puasa di bulan Rajab kebanyakan dhaif menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kan ulama mengatakan kesunahan puasa itu secara umum kan diajarkan. Kita kan diajarkan puasa kapanpun. Lah puasa kan baik. Gak ada larangan kecuali berpuasa di ayyamu tasyrik. Dilarang puasa di ayyamu tasyrik. Setelah itu Idul Adha. Dilarang juga berpuasa Yaumul Syak, hari yang meragukan, akhir-akhir Sya'ban. Dia ragu ini sudah masuk Ramadan apa belum. Sedangkan dia tidak terbiasa atau tidak mengamalkan puasa sunnah sebelumnya. Itu antara makruh dan haram. Kemudian puasa yang haram tidak boleh dilakukan berpuasa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Selebihnya kan gak ada larangan. Mau puasa Rajab boleh, Sya'ban boleh. Jadi keumuman puasa sunnah itu boleh di setiap bulan. Yang dilarang yang tadi saya sebutkan. Nah, sehingga ulama mengatakan gak ada larangan, puasa amal soleh kok. Jadi kita amalkan walaupun hadis dhaif. Ini yang jadi masalah di zaman kita sekarang, memposisikan hadis dhaif sama dengan hadis palsu. Itu dua hal yang berbeda. Misalnya hadis tentang anjuran berpuasa di bulan Rajab, dikatakan bahwa inna fil jannati nahra yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu sungai yang diberi nama Rajab. Nah, sehingga para ulama menyebutkan Rajab itu juga salah satu nama sungai di surga. Ada yang berpendapat demikian. Asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asl. Warnanya lebih putih dari susu. Sungai tersebut warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu. Man shoma min Rajabin yauma sagahullah min dzalika nahr. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab satu hari saja, maka Allah akan berikan minuman kepadanya dari sungai tersebut. Hadis ini juga dikatakan hadis lemah. Tapi hadis lemah untuk fadilah amal itu boleh. Bahkan hadis lemah itu banyak juga dijadikan hukum. Kita biasa dengarkan hadis dhaif gak boleh dijadikan hukum Islam. Ternyata banyak juga hadis dhaif dijadikan hukum. Salah satu yang terkenal masalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu hampir kesepakatan ulama hadis. Hadis ini hadis dhaif, tapi dijadikan hukum di dalam ilmu fikih. Bahkan satu doktor namanya Dr. Zaid bin Muhammad Al-Idrus menulis kitab berjudul Al-Haditsul Dhaif wa Atharuhu fil Ahkam. Hadis dhaif dan pengaruhnya di dalam hukum Islam. Ya, Abu Hanifah punya hadis dhaif jadi hukum. Tertawa dalam sholat itu hadis dhaif, riwayat dari Abu Hanifah, tapi dijadikan hukum dalam mazhab Hanafi. Dan masih banyak, sehingga dijadikan kitab yang memiliki daftar isi
berabjad hadis-hadis dhaif yang dijadikan hukum. Tentu dia sebagai syawahid penguat. Jadi hadis dhaif bukan hadis palsu, itu dari Nabi Muhammad SAW. Hadis palsu yang nggak boleh diamalkan. Al-kazibul mukhtalaqul masnu'u 'ala nabi fadzalikal mawdu'u. Hadis palsu adalah berbohong, suatu riwayat yang diadakan dengan kebohongan kemudian mengatasnamakan ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sekalipun itu benar, isinya benar, tapi ketika sudah berbohong ini Nabi bersabda, itu namanya hadis palsu. Dia karang walaupun isinya baik, dinisbatkan Nabi bersabda demikian, padahal tidak pernah Nabi bersabda demikian. Ini khawatir masuk ke dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap dia mengambil satu tempat duduk di dalam neraka. Tapi kalau hadis dhaif, hadis. Makanya dalam pendapat para ulama di dalam ilmu mustalahul hadis, mereka mengatakan wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaif wa huwa aqsaman katsir. Semua hadis yang berada di bawah derajat hasan, itulah yang disebut hadis dhaif. Kenapa dia berstatus dhaif? Sebab para periwayatnya standarnya tidak sehebat periwayat hadis hasan. Kenapa hadis ini disebut hadis sahih? Karena periwayat hadis sahih standarnya lebih tinggi daripada periwayat hadis hasan. Tapi masih juga disebut hadis. Sehingga ulama mengatakan hadis dhaif itu pembagiannya sangat banyak. Ada yang bisa naik derajat kepada hadis hasan jika dia memiliki syawahid penguat-penguat dari hadis yang sahih, hadis yang hasan, naik derajat dia. Nah, di zaman kita yang menjadi kekacauan adalah orang-orang yang memang tidak punya kapasitas untuk musahih al-hadis atau mudha'if atau muhassin. Orang-orang yang tidak punya kapasitas sebagai figur peneliti hadis atau ulama hadis yang punya hak mensahihkan, oh ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini itu bukan haknya kita. Itu haknya para muhadditsun. Peneliti hadis belum tentu muhaddits, belum tentu hafiz. Kalau hafiz saja minimal hafal 100.000 hadis, matan dan sanadnya. Nah, di zaman kita hadis dhaif seakan-akan posisinya hadis palsu. Ada ulama Madinah di Madinah Al-Munawwarah, tapi asli Syam ya, namanya Dr. Khalil bin Ibrahim Mullah Khatir. Itu menulis kitab berjudul Khuduratu Musawatil Hadis Dhaif bil Mawdu'. Bahaya yang sangat besar menyamakan hadis dhaif sama seperti hadis palsu. Itu beliau bahas dalam satu kitab. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan al-hadithu dhaif ahabbu ilayya min hadithir rijal. Hadis dhaif lebih saya suka daripada ucapan ulama. Karena yang namanya hadis dhaif masih punya hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi itu bukan hadis dhaif, naik derajat bisa hasan kemungkinan. Dan itu kemungkinan besar sabdanya Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga masalah puasa ini ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah menganjurkan untuk puasa sunnah walaupun berdalilkan hadis dhaif, karena dalam rangka apa? Target fadilah amal. Fadilah amal. Karena secara umum puasa sunnah itu sesuatu yang baik, selesai. Amalan berikut yang dianjurkan di bulan Rajab, yang ketiga, as-shadaqah, dan berbuat amal baik. Nah, ada riwayat disebutkan man tasaddaqa fi Rajab ba'adallahu minan nar. Siapa yang bersedekah di bulan Rajab, Allah jauhkan dia sejauh-jauhnya dari api neraka. Wa fi riwayah man farraja an mu'minin kurbah fi Rajabin a'tahu Allahu
fil firdausi qasra madda basaruh. Siapa yang menolong seorang mukmin yang mengalami kesulitan di bulan Rajab, maka Allah akan berikan padanya di surga Firdaus. Surganya sudah disebut Al-Firdaus, surga yang paling tertinggi. Allah akan berikan padanya di surga Firdaus qasra, satu istana yang luasnya sejauh mata memandang. Madda basaruh. Amalan yang keempat yang baik kita lakukan di bulan Rajab adalah juga memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kemuliaan bulan Rajab ini kita bisa mengetahuinya karena sebab perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, mana kita tahu bulan Rajab itu istimewa. Semua kebaikan yang ada yang kita ketahui itu semua sumbernya, asalnya berkat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya setiap ada kemuliaan, baik itu berkaitan dengan masalah waktu, masalah bulan, masalah tempat, jangan lupa ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena beliau, kita gak bisa mengetahui hal itu. Nah, makanya ahlul hikmah, ya, orang-orang ahli hikmah mengatakan salamatul jasadi min qillati ta'am, selamatnya tubuh sedikit makan. Wa salamatur ruhi min qillatil atham, selamatnya ruh karena sedikit dosa. Wa salamatud din minas sholati ala khairil anam, dan selamatnya agama yang kita anut ini, agama Islam, karena sebab memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan ulama mengatakan, orang-orang ahli tasawuf mengatakan, siapa yang tidak punya guru kemudian dia belajar tanpa guru ilmu agama, maka gurunya syaitan. Itu ungkapan yang sangat populer tuh, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhun lah, atau kama qol. Tapi tidak mutlak ada solusi. Misalnya kita di satu tempat gak ada guru sama sekali, sudah berusaha cari tidak ada guru, maka para ulama mengatakan apa? Bisa kau dapat guru dengan apa? Memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau salawat itu sudah menyatu, hati kamu akan selalu diarahkan kepada kebaikan. Sehingga mereka mengatakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah syekhun man la syekha lahu, adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Kalau bicara lebih dalam lagi, itu Sahal Tustari diceritakan dalam kitab Hilyatul Aulia, itu kan sebelum tidur diajarkan oleh pamannya baca doa ini, Allahu syahidun li, Allahu nadhiru ilayya, Allahu ma'i. Sebelum tidur baca, Allah menyaksikanku, Allahu syahidu, Allahu syahidi, ya, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i. Allah menyaksikanku, Allah melihatku, Allah bersamaku. Diajarkan oleh paman beliau sebelum tidur, kamu baca itu dalam keadaan sudah berwudu. Istiqomah bertahun-tahun, belum menginjak usia balik. Yang mengajarkan beliau mulai dari wudu, sholat, itu adalah ruhaniyahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi datang apa iman lewat mimpi, Nabi ajarkan ini cara wudu seperti ini, ini cara sholat seperti ini. Ini masih anak-anak nih usianya. Seorang sufi yang terkenal namanya Imam Sahal At-Tustari. Begitu juga yang mutaakhir di Maroko namanya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbaq. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sudah pernah diusahakan sekolah. Mohon maaf, itu guru-gurunya menganggap, oh ini dia tidak cerdas. Pelajar dikeluarkan dari sekolah karena menulis pun tidak bisa, membaca pun tidak bisa. Sampai di usia tua tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi dalam satu momentum, memang ini orang pilihan juga, ketemu Nabi SAW. Nabi ajarkan malam itu, besok sudah alim, semua ilmu ada. Jadi tokoh sufi besar, muridnya ulama.
Semua kalam yang keluar ilmu, gak ada ungkapan yang sia-sia. Jadilah kitab namanya Al-Ibris. Itu kumpulan dari kalamnya beliau, ditulis oleh muridnya. Nah itu. Nah, jadi salawat disisipkan di setiap bulan. Bulan apapun itu ada keistimewaan, di situ harus ada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, ini yang paling penting, sekaligus saya tutup di pengajian, istighfar. Tuh, para ulama mengatakan ini bulan istighfar, bulan kembali kepada Allah, bulan bertobat kepada Allah, bulan mengakui saya banyak dosa, saya banyak salah. Apalagi momentum dengan tahun Masehi, saya harus berubah jadi lebih baik di tahun ini daripada tahun kemarin. Sebagaimana ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang yang untung, dia sukses, dia beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbunun. Siapa yang hari kemarin sama dengan hari ini, atau hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang yang rugi, orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Nah, jadi ini bulan istighfar, syahrul istighfar. Doa apa yang paling bagus daripada sigot istighfar? Kita ikut orang-orang soleh punya doa. Orang soleh jadi zaman dulu sudah ajarkan doa itu, dan tidak susah. Satu bulan ini kita istighomah baca itu. Ba'da subuh, ba'da asar. Apa itu doanya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sab'ina marrah, 70 kali. Usahakan selama bulan Rajab, ba'da subuh, ba'da asar, baca istighfar tersebut. Apa fadilahnya? Itu dalam kitab Kanjun Najah was Surur karya Syekh Abdul Hamid Quddus Al-Makki. Beliau ini orang soleh ya. Antum kalau ke Makkah, kuburannya ada di Ma'la. Kuburannya di Ma'la di Makkah. Pernah heboh dulu. Sudah ratusan tahun kuburannya, waktu mau dipindahkan utuh. Dan utuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaiannya juga utuh, mukanya udah ratusan tahun. Dan itu disaksikan oleh orang-orang Makkah. Nah, beliau yang menulis kitab Kanjun Najah wa Surur, salah satu guru di Masjidil Haram di tempo dulu. Beliau sebutkan dalam kitab beliau, kitab yang terkenal, kitab amalan, Kanjun Najah wa Surur. Siapa yang rutin membaca istighfar tersebut di bulan Rajab, ba'da subuh, di waktu pagi atau waktu sore, ya kita ikut guru-guru, ba'da subuh, ba'da asar, bacalah doa tersebut. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Lam tamassa an-naru lahu jilda. Api neraka tidak bisa menyentuh kulitnya. Apa maknanya? Insyaallah ini orang waktu meninggal dia tidak akan dalam keadaan sul khotimah. Api neraka gak bisa menyentuh kulit, bahasa kiasan bahwa orang itu tidak akan masuk neraka. Mudah sekali. Dan ditambahkan oleh beliau, ditambahkan dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ijazah dari Nabi Muhammad SAW. Nabi ajarkan langsung pemimpin istighfar yang sangat terkenal itu. Itu dibaca setelah sholat subuh dan setelah sholat asar selama bulan Rajab ya. Jadi bisa diamalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan sesuatu yang baik yang diajarkan oleh para awliya wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqan bari tafarrukan ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.